terkait dengan keterampilan sama pemberdayaan Pak, saya menyambung juga Pak. Kira-kira untuk yang kami Pak, terutama yang di pondok pesantren ini memang keterampilan sama pemberdayaan yang pas itu seperti apa ya Pak ya, untuk yang paket A khususnya? Jadi gini, termasuk ke Bu Yunita ya, ke Bu Yunita dan juga teman-teman lain yang menyelenggarakan paket A. Ini saya kira perlu kita elaborasi ya, dan perlu saya jelaskan, perlu saya tegaskan bahwa untuk paket A, apalagi itu usia sekolah, itu yang lebih diutamakan di dalam materi muatan pemberdayaan dan keterampilan itu ke arah okupasional, ya, okupasional, bukan vokasional, ya, bukan vokasional, tapi masih okupasional. Apa itu okupasional? Adalah keterampilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu orang tua. Nah, di paket A itu dilatih bagaimana cara menyapu. Ya kan? Cara menyapu itu kalau anak kecil, anak paket A itu perlu diajari loh. Kok pelajaran kok keterampilan kok cara menyapu itu, Pak. Loh, cara menyapu itu walaupun menyapu, nanti kan menyapu halaman dengan menyapu rumah kan beda. Mengepel, melipat pakaian, setrika, sampai menanak nasi. Menanak nasi itu okupasional. Mencuci piring itu okupasional. Ya, menanak nasi, nanti menanak nasi dengan dandang, menanak nasi dengan magic jar, berbeda. Banyak loh Pak materinya Pak. Nanti setelah beliau lulus paket A, loh anak saya kok rajin ya di rumah, bisa gini, bisa gini. Coba sekarang anak SD itu suruh menanak nasi, kan bingung kan? Jangan SD, sudah SMA saja suruh nanak nasi bingung, karena nggak dilatih orang tuanya. Nah bagaimana kita di paket A ya, di paket A itu dilatih. Nanti terkejut loh Pak itu orang tuanya Pak. Loh pulang-pulang nyantri Pak, anak saya bisa nanak nasi ini kan. Ya kan dilatih, itu keterampilan yang namanya keterampilan okupasional ya. Banyak itu nanti dalam kehidupan sehari-hari keterampilan apa yang dibutuhkan oleh anak itu yang bisa membantu keluarga orang tua. Membantu dalam arti pekerjaan sehari-hari, bukan membantu mencari uang ya. Itu tidak boleh. Membantu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya anak itu kan diharapkan menjadi anak yang terampil, rajin, membantu orang tuanya gitu loh Pak. Gila. Ini yang kecil-kecil gini sekarang mulai kita tinggalkan. Kan apa? Konteks kita itu sekolah itu baca buku. Ya toh konteksnya. Lupa bahwa di rumah itu anak itu harus terampil membantu orang tua. Cara mencuci piring, ya kan? Nanti dilatih. Habis mencuci piring, kegiatan apa namanya pengajian akbar, cuci piring seperti apa. Nanti kan itu menjadi santri dari Al-Furqan itu loh, pinter-pinter begitu pengajian cuci piring terampil cepat gitu. Ya kan? Nah itu kan keterampilan yang perlu dilatih. Jangan-jangan cuci piring nanti banyak gelas yang pecah gitu kan. Nah itu latihan. Lo kecil-kecil loh. Pendidikan setara itu hanya melatih hal yang sepele, tapi penting gitu loh Ibu dan Bapak. Tadi contoh saja ya, menanak nasi itu. Coba anak SMA itu sekarang dites saja. Anak SMA yang bisa menanak nasi. Satu dengan ketel dan dandang. Kemudian kedua dengan apa namanya, dengan magic jar. Mesti nggak pernah dilatih oleh orang tuanya. Nah kita yang melatih Ibu dan Bapak di pendidikan kesetaraan. Gitu ya Pak ya. Itu di keterampilan. Nah nanti kalau pemberdayaannya itu nanti banyak yang bisa dilatihkan. Bagaimana cara apa namanya etika berbicara, sopan santun, itu dilatih di pemberdayaan Bapak. Itu saja pemberdayaannya. Kan masih levelnya paket A, masih kecil itu ya sopan santun, etika berbicara, itu aja. Kita menegaskan bahwa anak paket A-nya pinter masak nasi goreng. Nah ini juga perlu dilatihkan di keterampilan okupasional. Menanak nasi, memasak nasi goreng, kemudian menggoreng tahu, goreng tempe itu loh Pak Dodi. Goreng tempe, goreng tahu itu kalau nggak kita latih, jarang loh anak-anak yang bisa itu. Terutama anak-anak di perkotaan atau mungkin anak-anak yang di pondok, di santri. Kan dia kan makanannya kan selalu tersedia. Kalau tidak kita latih, jangan-jangan nanti pulang pondok, dia sampai rumah disuruh goreng tahu, goreng tempe, bapak ibunya gosong Pak. Makanya tetap kita latih dia goreng tahu, goreng tempe. Walaupun sederhana itu okupasional loh Pak Doni, bisa dilatihkan menjadi keterampilan itu Pak. Sederhana.
Tapi ya itu kemudian latihannya perlu menyediakan tempe yang banyak. Menyediakan tempe yang banyak, tahu yang banyak atau dilatih, digoreng. Ya mulai dari menyiapkan tahunya, kalau perlu memilih tahu mana yang bisa tempe yang seperti apa yang siap digoreng itu kan, itu pengetahuan juga itu. Kemudian pengetahuan tentang tempe ada yang dibungkus plastik, ada yang dibungkus daun, kemudian ada tempe dele, tempe kora, macam-macam. Itu anak-anak perlu kita kenalkan. Kemudian cara menggoreng dengan tahu diiris-iris, tahu garing namanya kan, atau tahu dikemuli, tahu dikasih tepung terigu. Ini keterampilan okupasional itu. Sehingga nanti insya Allah ya, pulang-pulang dari pondok, loh sudah pinter masak ini anak saya ini kan. Terus kalau yang di paket A reguler di PKBM, di rumah nggak saya latih memasak kok, di rumah sudah pinter masak ini kan. Nah ini kan nanti PKBM-nya yang dari mulut ke mulut, itu loh sekolah di sana saja, anak saya malah pinter gini-gini, ya itu loh. Nah, ini tolong diciptakan program-program okupasional yang sangat sederhana, yang membantu orang tua untuk memberikan kecakapan hidup. Ini kecakapan hidup sehari-hari. Kecakapan hidup itu harus yang sifatnya sophisticated ya. IT tidak, ini yang sehari-hari yang ditemui mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Yunita ya, memberikan inspirasi juga. Dan ini Bu Ika ada pertanyaan. Ada Bu Ika. Untuk keterampilan dan pemberdayaan tingkat 1 paket A, apakah juga ada silabusnya jika memberikan materi seperti cara menyapu, cuci piring, dan lain-lain? Memang nggak ada silabusnya Bu Ika ya, tidak ada silabusnya. Nah, kita bisa membuat sendiri bagaimana silabusnya, silakan dikembangkan sendiri. Kalau tidak mampu membuat silabus ya garis-garis besar sajalah. Itu ya Bu Ika ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Tolabul Ilmi. Untuk keterampilan pilihan pada paket A, kami serahkan kembali ke orang tuanya dan penilaiannya kami serahkan ke orang tuanya. Apakah itu boleh, Pak? Ya. Misalnya konkretnya seperti apa, Pak dari PKBM Tolabul Ilmi? Ya. Jadi untuk kegiatan keterampilan itu kan misalnya kayak tadi Pak ya, menyapu, memasak itu kami hanya meminta laporan aja dari orang tuanya. Jadi di rumah anaknya ngerjain apa gitu ya, kita minta laporannya, terus kita kasih formnya, silakan Ibu menilai sendiri anak ini sudah mengerjakan apa. Tapi kita ngasih format penilaiannya gitu loh Pak. Kita sudah berikan format penilaiannya. Jadi kalau dia misalnya menyukai kegiatan itu misalnya dia bisa lakukan berulang-ulang, itu poinnya lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya dia hanya mengerjakan itu sekali, misalnya menyapu, terus dia mungkin bosan gitu ya, bosan gitu, terus dia tidak mau melakukan lagi, ya silakan dicarikan kegiatan yang lain gitu Pak. Itu apa boleh Pak? Boleh sekali Pak. Ya, boleh sekali. Namun yang perlu dipertimbangkan satu hal, PKBM perlu melakukan konfirmasi. Jadi konfirmasi ulang terhadap keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. Jadi bukannya kita tidak percaya dengan orang tua, tapi kan tanggung jawab penilaian itu kan pada PKBM, pada guru. Nah, sehingga setelah orang tua itu diberi tugas untuk melakukan pembelajaran, kemudian menilai, nah sekali tempo, mereka itu kita beri tugas di sekolah, di PKBM, silakan menyapu. Nah, kemudian kita cocokkan dengan penilaian orang tua. Mungkin menyapunya bareng-bareng, jangan satu-satu nanti dikira menguji kan, ya kan? Bareng-bareng, mungkin kelompok. Nah, kemudian kita amati, oh ternyata benar ya, yang dinilai orang tuanya itu cocok. Itu aja. Kita bukannya tidak percaya dengan orang tua, tidak. Tapi karena kewajiban menilai itu kita konfirmasi saja Pak, gitu ya Pak? Ya betul, ya Pak. Jadi biar gayeng juga di kampus kan ada kegiatan menyapu bareng-bareng gitu kan. Iya Pak. Nah tapi tujuannya sebenarnya menilai. Iya. Betul Pak, terima kasih Pak. Ya gitu boleh Pak, silakan. Ya, Pak. Ini banyak ide-ide kreatif ini di sore hari ini luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan demikian
teman-teman PKBM punya kegiatan yang tidak akan habis-habisnya dan bisa menyumbangkan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa. Sekecil apapun yang kita bina peserta didik itu mudah-mudahan bermanfaat. Hanya melatih menyapu toh Pak, melatih bikin goreng nasi goreng, goreng tahu, goreng tempe, nyuci piring, itu luar biasa untuk pengembangan karakter mereka dan juga kehidupan mereka ke depan. Membersihkan wajan yang kotor itu seperti apa caranya juga banyak yang nggak tahu loh Pak. Ya nggak Pak? Nah ini perlu kita latih di PKB. Muncul ide bagus ini siang hari ini. Silakan Bu Dwi mau nyuci piring atau bagaimana, silakan Bu Dwi. Ya, masih ada pertanyaan lagi Pak? Sebelum ditutup. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Bu Ika. Bu Ika, ini silakan. peserta rajin juga ini Bu Ika ini. Silakan Ibu Ika. Sudah cukup Bapak Ibu atau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Karena waktu sudah cukup, sudah habis. Tidak ada ya? Dari diskusi ini ternyata banyak ide dan pengalaman yang dapat kita ambil, yang dapat kita terapkan di lembaga Bapak Ibu, yang baik-baik kita terapkan, kemudian yang tidak baik ya kita tinggalkan. Mungkin Bapak Fauzi akan memberikan kesimpulan sebelum ditutup. Nah, sudah kesimpulan sudah banyak tadi. Sudah tutup ya. Untuk tugas sudah ya. Tugasnya begini, Bapak Ibu membuat prosem ya. Jadi membuat prosem, kemudian nanti prosem itu kemudian analisis modul, kemudian dituangkan dalam silabus. Itu aja tugasnya. Nanti saya tulis di Google Classroom. Google Classroom. Mungkin besok pagi lah tulis. Biar Bapak Ibu nanti malam tidur nyenyak dulu lah. Iya. Pagi satu. Kan jadwal melaksanakan tugasnya kan besok pagi gitu loh. Iya. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, jadi untuk persiapan tugas saja menyusun prosem, kemudian menyusun analisis modul, kemudian menyusun silabus, diteruskan menyusun silabus. Itu saja, nanti bisa di-share di grup Google Classroom. Materi sudah selesai, sudah cukup. Untuk itu kita beri aplaus kepada Bapak Fauzi. Dan terima kasih. Untuk materi bisa kita lanjutkan untuk diskusi nanti pendalaman materi di pukul 16 sampai 17. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan pendalaman materi di grup WA pada pukul 16 sampai 17 atau mungkin di jam lain mungkin Bapak Fauzi juga masih melayani. Itu saja. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.